Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita bersama diberikan kemudahan untuk berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan di dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung budi pekerti yang sangat agung, pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semuanya yang ingin meniti dan menjalani jejak langkah hidup orang-orang yang salih. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk merekalah hendaknya kita mengambil jalan hidup. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sejarah Nabi tidak cukup dibaca dalam satu majelis yang namanya acara maulidan, tetapi mempelajari sejarah Nabi mesti dipelajari detail, lembar demi lembar kehidupannya, dikarenakan sosok hidupnya baginda Rasulullah SAW seluruhnya adalah contoh bagi kita semuanya. Dan di pertemuan kemarin kita telah menyebutkan hasil dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di periode pertama di kota Makkah dalam masa metode dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kita dapatkan orang-orang Makkah tatkala itu yang masuk Islam sekitar 130 orang ketika dakwah Rasulullah SAW yang pertama kali kepada kaum Quraisy di kota Makkah, sekitar 130 orang dari kalangan laki-laki dan wanita yang segera menjawab seruan dakwah tauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan sesembahan 360 patung. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendapatkan rombongan pendukung dakwah beliau di Makkah, setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan ayat dari surat Asy-Syu'ara memerintahkan beliau untuk mengajak, memberikan peringatan kepada karib kerabat beliau, dan telah kita sebutkan kemarin sekitar 45 orang di antara keluarga Rasulullah SAW yang dikumpulkan dari karib kerabatnya dikarenakan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, wa andir ashiratakal aqrabin. Kemudian kita telah menyebutkan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu diancam dan diingatkan, diwanti-wanti jauh-jauh hari oleh Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tatkala itu hadir mengancam, mengingatkan Rasulullah SAW,
dengan apa yang beliau bawa dari dakwah yang baru, dakwah tauhid. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW, beliau tatkala pertama kali mendakwahi kerabatnya, beliau hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Abu Lahab. Kemudian baru di kali keduanya beliau baru memberikan pembukaan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, adanya siksa neraka dan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang membangkang kepada Allah, dan sekaligus juga memberikan kabar gembira surganya Allah Subhanahu wa taala bagi yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga Rasulullah SAW tatkala itu beliau mengumumkan kepada karib kerabatnya bahwasanya mereka semuanya akan meninggal dunia dan mereka akan dibangkitkan baik ke surga atau ke neraka. Dan beliau juga mengingatkan tatkala itu bahwasanya beliau bukan manusia biasa lagi, tetapi beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ikhwan, kita dapatkan Abu Thalib membela, ya, Abu Thalib membela apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi pembelaan beliau tidak menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Abu Thalib membela, menjadi simpatisan, pendukung dakwahnya Rasulullah, tetapi Abu Thalib mengatakan, akan tetapi aku ini tidak akan meninggalkan ajaran nenek moyang, tetap menjadi simpatisan, tetapi tidak akan meninggalkan ajaran menyembah 360 patung. Nah, ini kita dapatkan ungkapan Abu Thalib ini dibantah oleh Abu Lahab. Di kali kedua ini Abu Lahab mengingatkan akannya bahaya yang akan ditimpakan kaum Quraisy ketika Muhammad tetap tidak mau berhenti berdakwah, dakwah tauhid, tidak mau diam dari berdakwah mengesahkan Allah di kota Makkah. Maka Abu Lahab mengancam di kali kedua untuk kecelakaan kepada Rasulullah SAW. Tetapi tatkala itu juga Abu Thalib yang berazam dan berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membelanya, maka Abu Thalib mengatakan, wallahi lanamna'ahu ma baqaina, demi Allah sungguh aku akan mencegah makarnya Abu Lahab selama aku masih hidup. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita berakhir kemarin, di pekan kemarin. Dan sedikit saya tambahkan pelajaran berharga bagi kita sebagai dai, karena kullukum du'at, masing-masing kita adalah sebagai orang Islam itu menjadi dai, karena tanggung jawab menjadi dai. Dai itu apa? Dai, penyeru yang mengajak kepada ajaran Islam, bukan tanggung jawab seorang ustadz, bukan seorang kiai, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak rugi adalah bukan ustadz saja, tetapi orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Umum itu, mau ustadz, mau siapa, mau pendengar ustadz, orang yang beriman dan beramal soleh untuk dirinya dan mengajak orang lain. Watawasau bil haq, kata Imam Ibnu Qayyim, saling menasehati dengan kebenaran ini untuk membantah fitnatus subuhat, untuk membantah makar umat Islam yang ingin merusak ajaran Islam, atau makar orang kafir yang ingin merusak ajaran Islam. Dengan apa? Dengan ilmu yang sesat, keyakinan nyeleneh. Maka kita saling menasehati dengan kebenaran Islam, dengan Al-Quran dan hadis. Watawasau bis sabr, untuk membantah fitnah syahwat dengan kesabaran, untuk mengingatkan diri kita dan saudara kita, saling berdakwah mengajak saudara kita, akhi sabar, melaksanakan sholat berjamaah sabar, melaksanakan ikut kajian sabar, melaksanakan meninggalkan kemaksiatan sabar. Ini saling menasehati untuk menahan diri dari terjerumus kepada memperturutkan hawa nafsu. Dan kita tahu ujian manusia sebagai umat Islam
antara fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat adalah ilmu yang nyeleneh, ilmu yang sesat. Maka dengan apa cara membantahnya? Dengan belajar ilmu yang benar, meyakini ilmu yang benar sebagai pegangan, sebagai bantahan melawan fitnah syubhat. Syubhat apa Pak? Syubhat yang remang-remang. Ini islami apa enggak? Mauludan ini islami enggak? Ucapan gong cipacoy itu islami atau tidak? Ucapan Valentine Days itu islami atau tidak? Maka ini syubhat. Dengan membawa simbol-simbol apa? Gerakan kasih sayang nasional, bahkan internasional, ya, tukaran bentuk lope yang warna merah di bulan Februari atau makanan-makanan yang berwarna merah, bahkan jeruk juga dicari yang kuning-kuning. Katanya itu simbol keberuntungan orang Cina. Nah, ini islami atau tidak? Ya. Maka sebagai dai kita akan mendapatkan apa? Sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah. Ketika mengajak ajaran Islam, yang pertama diajak apa Pak? Ingatkan tentang Rasulullah dan ingatkan tentang Allah dan perkara yang gaib. Itu yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah. Timbal baliknya akan kita dapatkan orang yang pro, orang yang kontra dengan dakwah Islam. Jadi kalau kita sebagai dai, kalau kita sebagai ustadz, kalau kita sebagai penyeru ajaran Islam dengan cara Rasulullah, tetapi mad'unya itu tidak ada benturan dalam dakwah, itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan dakwah kita. Karena Rasulullah SAW pertama kali dakwah, bahkan yang pertama kali didakwahi adalah orang yang mengenal tentang kehidupan Rasulullah. Bagaimana jujurnya Rasulullah, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dipercaya oleh orang-orang Makkah, seluruhnya percaya. Bahkan ketika itu Pak, orang Arab itu sedang mendustakan Rasulullah itu apa? Di rumahnya Rasulullah itu masih banyak barang-barang titipan orang kafir Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy, ketika mereka akan berdagang ke negeri Syam atau ketika akan berdagang ke negeri Yaman, di musim panas atau di musim semi, di musim dingin, biasanya mereka kebingungan mau nitip barang kepada siapa. Karena kalau nitip barang kepada orang yang tidak amanah, berangkat menitipkan barang sekian kintal beras misalnya, pulang tinggal seberapa kintal beras, berkurang. Mungkin nanti alasannya dimakan tikus, ternyata tikus berdasi. Ya. Tapi di sini kita dapatkan orang-orang Quraisy itu dengan kebenciannya kepada Rasulullah, bahkan Abu Lahab dengan keluarganya itu benci kepada Rasulullah, tapi mereka masih sempat menitipkan barang-barangnya ketika mereka harus keluar negeri kepada siapa? Kepada Rasulullah, karena mereka tidak bisa menolak akan kepercayaan mereka kepada amanahnya Rasulullah SAW dalam menjaga barang. Maka kita tolong diingat, ketika kita berdakwah pasti akan ada yang membela kita. Dengan konsekuensi apa? Mereka mengikuti apa yang kita dakwahkan. Artinya mereka jadi orang Islam kalau orang non muslim, atau mereka orang Islam yang pemahamannya tidak benar menjadi benar dengan sebab dakwah kita. Yang kedua, bisa jadi ada orang yang kontra, membenci kita, dan itulah karakter Abu Lahab. Atau ada jadi orang yang netral, ya, netral tapi juga dia terkadang membela. Artinya dia tidak mau menyerang Nabi Muhammad, juga tidak mau menjadikan dirinya pengikut Nabi Muhammad, sebagaimana karakternya Abu Thalib. Dan itu akan terjadi dalam kondisi kita menjadi dai. Ya, ada karakter Abu Bakar As-Siddiq, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib. Ya, maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah karakter dakwah Islam. Jadi kalau dakwah kita ini, yang kita ajak itu orangnya kok kayaknya seluruhnya kayak Abu Bakar, itu dipertanyakan. Ya, kalau dakwah kita itu sepertinya kok dakwah kita seluruhnya seperti siapa? Abu Lahab, ya, sepertinya seperti Abu Thalib saja, maka dipertanyakan ikhwan. Karena Rasulullah SAW ketika berdakwah merasakan 3 karakter mad'unya seperti itu. Ada yang membela, betul-betul murni membela, dan dirinya juga menyelamatkan diri dengan membela Rasulullah.
Ada yang membela tetapi dirinya menjerumuskan, sebagaimana apa? Filosofinya lilin. Dia memberikan penerangan kepada orang lain dengan pembelaan kepada Rasulullah seperti Abu Thalib, tapi dirinya terbakar dengan diancam dengan kekal di neraka. Dan ada yang seperti karakter Abu Lahab. Kemudian ikhwan, dari sinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, dan Allah mengajarkan kepada kita dengan kisah ini, bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui ilmu gaib. Ketika kapan? Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Rasulullah tidak tahu bahwasanya Abu Lahab akan jadi musuhnya, bebuyutan. Rasulullah tidak tahu bahwasanya Abu Thalib tidak akan masuk Islam sampai meninggal. Rasulullah tidak tahu bahwasanya karib kerabatnya yang lain ada yang masuk Islam seperti siapa? Abbas, Hamzah dan seterusnya yang setelah dakwah ini berlangsung. Tetapi yang jelas ikhwan dari sini, ketika Rasulullah SAW punya dukungan, ini penting ikhwan. Sebagai dai, antum mengajak, apalagi kondisi umat Islam sekarang terkena fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnah syubhat apa Pak? Fitnah remang-remang. Ya, acara Imlek kayaknya itu tidak masalah Pak. Kan itu cuma makan-makan saja Pak. Sama saja Pak Ustadz makan jeruk. Padahal kita tahu sejarahnya Imlek itu adalah dewa naga, berarti tandingan Allah. Ya, dewa itu adalah tuhannya orang non-Islam. Orang-orang musyrik itu tuhannya dewa. Maka kita katakan Imlek itu dengan keterkaitan dengan dewa itu. Valentines dengan apa? Dengan tokoh orang Nasrani. Berkaitan dengan apa lagi? Ad-din, dengan Islam, dengan keyakinan. Maka tidak bisa kita katakan apa? Memaksakan diri untuk senyum, menyetujui perbuatan mereka. Dan ini yang terjadi, konsekuensi menjaga prinsip yang kita pegang dalam ajaran Islam. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan dukungan, Pak Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat Rasulullah SAW selesai mendapatkan dukungan dari Abu Thalib yang tatkala itu menjadi tokoh, ya. Tokoh orang kafir Quraisy di Makkah itu Abu Thalib salah satunya. Suaranya didengar. Walaupun kita tahu Abu Thalib itu sosok paman Rasulullah SAW yang miskin, tapi miskin terpandang. Maka ini dijadikan alasan Rasulullah SAW dakwahnya terang-terangan setelah mendapatkan dukungan dari pemuka Quraisy. Dan ini tolong dijadikan pelajaran berharga bagi kita semuanya. Ketika kita berdakwah, usahakan cari pentolannya. Apa Pak pentolan? Tokoh-tokoh di kampung tersebut siapa? Dekati. Dan ini yang dikerjakan Rasulullah. Tanamkan simpatik mereka kepada dakwah kita, sehingga tatkala kita ada benturan yang keras dengan dakwah Islam ini, kita di belakang kita ada tameng. Dan itu yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dari sisi istrinya kaya raya, ini juga contoh bagi antum, kalau cari istri boleh cari yang kaya, ya. Tetapi dengan alasan bukan hanya untuk cari apa Pak, kekayaannya saja. Dengan kekayaan ini adalah sarana untuk menopang dakwah Islam berlanjut, bukan alasannya untuk cari mobil, ya. Demikian juga dengan tokohnya Abu Thalib ini, penyokong dakwah dari sisi apa Pak? Figuritas, ya. Kalau Ibunda Khadijah dari ketokohannya dari apa? Hartanya, dananya, ya. Kalau Abu Thalib dari sisi keamanan. Dan itu yang terjadi, ikhwan. Keamanan dari sisi finansial aman, dari sisi keamanan fisik diamankan oleh Abu Thalib. Ini adalah al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan dalam dakwah Islam boleh. Buktinya Rasulullah melaksanakan demikian. Ketika antum dapatkan, anak lihat ikhwan, di Indonesia banyak sekali, tidak sedikit ya, berarti banyak, yayasan-yayasan Islam yang dakwahnya dakwah tauhid terbentur dalam masalah dana. Ketika awal berkecimpung dalam dunia dakwah itu apa? Tidak berusaha mencari donatur-donatur yang kuat dari sisi finansial. Demikian juga tidak mencari
donatur, penyokong dakwah dari sisi apa? Keamanan. Maka dua hal ini lebih mesti kita apa? Mesti kita jaga. Semakna dengan perintah Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah, taati pemimpin kalian. Taati Rasulullah artinya berkaitan dengan apa, ikhwan? Pemahaman kita dijaga. Taati ulil amri artinya apa? Pemimpin kita akan memberikan kita rasa aman dalam berdakwah. Maka pemimpin yang bagus, kekuatan dari sisi dana, ya. Demikian juga kekuatan dari siapa? Pemahaman. Ini mesti dijaga senantiasa di dalam dakwah. Maka kita dapatkan Rasulullah setelah itu beliau berangkatlah ke Gunung Sofa atau Bukit Sofa. Kita tahu ini adalah syariat haji ataupun umroh, adanya lari-lari kecil antara Bukit Sofa hingga Marwah. Ketika di Sofa, Rasulullah SAW langsung di pagi hari berteriak, ya sobahah. Apa itu ya sobahah? Sobah artinya subuh. Tetapi seruan ya sobahah ini Rasulullah tidak memanggil ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaral qaum, tidak. Tetapi menyeru dengan waktu pagi. Wahai orang-orang yang berada di pagi hari. Kenapa ini? Ini seruan adalah seruan untuk mengingatkan adanya ancaman yang sangat besar. Seruan seperti ini kebiasaan orang Arab kalau menyeru seperti seruan komandan kepada pasukan perang. Ya sobahah, ya, wahai orang-orang yang ada di pagi hari, artinya apa? Seakan-akan Rasulullah memanggil pasukan perang. Wahai orang-orang yang ada pasukan perang di pagi hari. Maka jelas, ikhwan, kebiasaan orang Arab mendengar seruan tersebut, langsung orang-orang Arab dari seluruh kabilah ini berkumpul. Ya, orang-orang tidak hanya dari Bani Quraisy, dari seluruh orang-orang di penduduk kota Makkah mendengar seruan ini dari Bukit Sofa, mendatangi seruan tersebut. Maka di antara mereka mengatakan apa? Siapa yang mengabarkan ini? Siapa yang berteriak ini? Maka di antara mereka mengatakan Muhammad. Ya. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak berhenti di situ. Rasulullah langsung merinci, memanggil satu demi satu dari kabilah-kabilah. Dari bani-bani yang ada di kota Makkah, beliau memanggil ya Bani Fahar, ya Bani Adi, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Pokoknya seluruh warga di sana dipanggil oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang tatkala itu bertanya-tanya, siapa orang ini? Muhammad yang menyeru. Maka ikhwan, kita dapatkan kalau yang memanggil itu orang yang terpercaya, dan Rasulullah SAW tidak pernah dikenal oleh orang Arab sebagai pendusta. Kita tahu kemarin Rasulullah adalah orang yang melerai perseteruan antara orang-orang Quraisy ketika menempatkan Hajarul Aswad, dengan ditugaskan orang-orang di setiap kabilah untuk memegang kain yang di tengahnya disimpan Hajarul Aswad, kemudian bersama-sama menempatkan kembali ke Ka'bah. Ini Rasulullah SAW. Sekarang memanggil, maka para kabilah orang-orang Quraisy dan orang-orang Makkah tatkala itu langsung berseru, mari kita datang bersama-sama. Bahkan kita dapatkan tatkala itu orang-orang yang tidak sanggup untuk hadir mengutus utusan, mungkin karena sakit atau karena banyak alasan, ada udzur, kemudian mereka datang karena ada sesuatu yang penting, karena datang dari orang yang sangat mereka percaya, yang tidak pernah berdusta. Sehingga ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bisa antum bayangkan kalau itu yang berteriak itu antum, apa yang terjadi? Wallahu taala alam. Ya. Ini Rasulullah SAW sendirian, yang boleh jadi itu yang berkumpul di dalamnya ada termasuk 130 orang yang sudah masuk Islam, mendengarkan sejarah emas awal pertama kali Rasulullah berseru kepada seluruh orang-orang Arab. Jelas di dalamnya pasti ada sahabat-sahabat Rasulullah, ya, menyelinap di antara rombongan kabilah-kabilah Quraisy, kabilah-kabilah Arab tatkala di kota Makkah tersebut. Seluruhnya berkumpul menyaksikan satu sosok Muhammad Al-Amin. Rasulullah SAW
akan berbicara, mereka mendapatkan posisi Rasulullah, posisi paling tinggi. Mereka di bawah semuanya menyaksikan, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Pak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah seluruhnya berkumpul, Rasulullah SAW, mari kita dengar, mari kita perhatikan cara beliau berdakwah, dan mari kita introspeksi metode kita berdakwah. Mana yang ditekankan pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika berdakwah? Beliau katakan, Aro'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafi hadal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana pendapat kalian? Ikhwan, metode dakwah tidak, pokoknya begitu. Ya, nah, ini tidak. Kita lihat Rasulullah SAW, beliau tanamkan metode dakwah kepada kita. Bagaimana pendapat kalian tentang mauludan? Jangan langsung diserang, begini, begitu, tidak. Minta pendapat mereka. Apa alasan dibalik mereka menghidupkan amalan-amalan mereka? Maka Rasulullah SAW menanamkan kalimat itu. Tidak spontanitas seakan-akan dia yang paling benar. Ya, maka inilah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Bagaimana pendapat kalian? Artinya apa? Islam ajaran yang menanamkan metode pendidikan, bukan metode apa? Metode doktrin yang salah kaprah, tetapi doktrin yang dibangun di atas cara berpikir yang benar. Diajak akalnya manusia untuk berpikir. Bagaimana pendapat kalian kalau aku, kata Rasulullah SAW, mengabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini, ya, di belakang gunung ini ada pasukan kuda berperang, rombongan pasukan kuda yang mereka berkehendak untuk menyerang kalian. Apakah kalian mau membenarkan aku? Ya, ini bagi orang yang kehidupannya jujur. Akhirnya kembali kepada masing-masing kita kalau kita mau berkiprah dalam dakwah. Ya, artinya ikhwan, disinilah manfaatnya antum ataupun kita ketika berdakwah keluar negeri, keluar daerah, maka antum diberikan kemudahan oleh Allah apa? Antum tidak dikenal aibnya, ditutupi oleh Allah. Maka manfaatkan itu untuk mendakwahkan ajaran Islam. Karena orang tatkala melihat antum berada di atas mimbar, oh itu ustaz, didengar ucapan antum, maka manfaatkan. Inilah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi bagi Rasulullah jelas punya nilai lebih. Beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, terpercaya. Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku kabarkan yang aku ini, kurang lebih kata Rasulullah apa? Seakan-akan beliau berkata apa? Aku ini yang kalian katakan tidak pernah berdusta. Sekarang aku kabarkan di belakang bukit ini, di belakang gunung ini ada pasukan kuda berperang yang sebentar lagi menyerang kalian. Akuntum musaddiqi. Apakah kalian membenarkan aku? Yang aku ini tidak pernah berbohong? Apa dikatakan orang-orang Arab? Qalu na'am. Benar ya Muhammad, ma jarrabna 'alaika kadiba. Kami tidak pernah coba-coba memandang kau sebagai orang yang berbohong. Kami tidak pernah mendapatkan kau pendusta. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatkan engkau kecuali engkau orang yang jujur. Artinya, kalau Rasulullah SAW sampai seperti itu, ini tes kepada orang Quraisy. Kalau betul kalian membenarkan aku bahwa saya sebentar lagi akan ada yang menyerang, kurang lebih apa? Kalau begitu siap-siap. Kan begitu? Kalau betul kalian membenarkan aku, siap-siap. Mempersiapkan apa? Mengasah pisaunya, mempersiapkan kuda perangnya dan seterusnya, tamengnya untuk berperang. Karena sebentar lagi pasukan berkuda itu mau menyerang kalian. Kalau betul kalian membenarkan beritaku. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah itu apa? Beliau arahkan berita masa depan, bukan berita dunia. Kalau celaka di dunia tidak masalah, miskin di dunia mungkin tidak masalah, tapi kalau miskin di akhirat, maka Rasulullah SAW setelah itu apa? Artinya di sini ikhwan, Rasulullah menanamkan dengan logika sebelum mengarahkan kepada apa? Ilmu Islam. Artinya ketika berdakwah terkadang orang itu
Kalau mendapatkan mad'unya itu orang yang cinta dengan logika, maka antum masuk lewat jalur logika untuk diarahkan kepada ajaran Islam. Ya, karena Islam juga dalam masalah logika juga tidak kalah. Mengajarkan kepada kita masalah logika. Artinya dalam ini adalah masalah ilmu qiyas atau analogi. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku ini menjadi pembawa peringatan, menjadi pembawa ancaman di hadapan siksa yang pedih. Kapan ini terjadi? Dakwah pertama kali ini adalah ancaman tentang alam gaib, tentang siksa neraka. Aku ini pemberi peringatan kepada kalian tentang datangnya siksa yang pedih. Innama mithli wa mithlikum kamathali rajulin ra'al aduwa fantalaqa yarba'u ahlahu. Sesungguhnya permisalan diriku dengan kalian seperti permisalan seorang lelaki yang menyaksikan pasukan musuh datang. Kemudian lelaki tersebut lari terbirit-birit memperingatkan rakyatnya. Inilah aku, kata Rasulullah SAW. Aku ini segera mengingatkan kalian akan datangnya siksa yang pedih itu tidak lama, sebentar lagi akan datang. Dan benar adanya ikhwan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengingatkan mereka tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu beliau menghususkan, menyeru dengan seruan khusus dan menyeru dengan seruan umum. Ada yang diseru dengan kabilah-kabilah tertentu dengan bentuk umum, ada yang dirinci nama-nama orang. Maka kita dapatkan Rasulullah menyeru, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ishtaru anfusakum minallah, belilah diri kalian dari Allah, dagangkan diri kalian biar Allah yang membeli diri kalian. Ya, jadikan barang dagangan kalian yang paling berharga adalah jiwa kalian, nyawa kalian, kata Rasul. Ishtaru anfusakum minallah. Tolong wahai orang-orang Quraisy. Ini karena Rasulullah SAW sudah diberitakan akan dekatnya siksa hari kiamat. Wahai orang Quraisy, tolong diri kalian, jual diri kalian di hadapan Allah, biar Allah yang membeli diri kalian. Anqidu anfusakum minan nar. Bebaskan diri kalian dari api neraka. Yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu bahan bakar dari batuan dan manusia. Bebaskan diri kalian dari api neraka. Fa inilah amlikum lakum minallahi dharra wala naf'a. Aku ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian wahai orang Quraisy. Aku ini tidak bisa mencegah bagi kalian kecelakaan wahai orang Quraisy kalau Allah tidak memberikannya. Wala aghna ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa berlepas diri dari Allah. Aku tidak bermanfaat di hadapan Allah bagi kalian sekecil apapun. Maka tolonglah diri kalian masing-masing. Aku tidak bisa membantu kalian. Ini kepada orang Quraisy. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau kita itu adalah orang Quraisy. Ya. Di sini Rasulullah SAW menantang agar orang terbebas dari api neraka apa? Jual diri kalian kepada Allah sebagaimana yang Allah cantumkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan balasan surga. Jadi modal kita hidup ini Pak, setelah kita menjadi orang Islam, modal kita hidup adalah jiwa dan harta kita. Jadikan sarana
mensukseskan program dakwah Allah Subhanahu wa taala. Itu modal kita satu-satunya agar masuk surga. Karena Allah sebutkan apa? Allah akan membeli, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, kalau Anda seorang pedagang pasti Anda memahami firman Allah ini. Kalau antum berdagang dengan Bapak Presiden sebagai pembelinya, antum kira-kira bagaimana? Weh, dibicarakan tuh kepada tetangga antum. Weh, pelanggan saya, konsumen saya itu siapa? Nomor 1 di Indonesia. Itu belinya kepada saya. Betul tidak? Ini orang nomor 1 di Kendari, misalkan pelanggan tetap warung kopi antum di Kendari misalkan. Bayangkan ikhwan, kalau yang membeli, yang numpang mampir ke warung kopi antum setiap pagi atau setiap malam itu adalah orang nomor 1 di Kendari atau di dunia atau di Indonesia, itu warung kopi antum masuk koran, pokoknya jadi artis. Sekarang bayangkan, Allah memberikan permisalan, yang membeli diri kalian dan harta kalian bukan makhluk Allah, tetapi Allah yang membeli. Artinya apa? Artinya ini jelas perdagangan yang tidak akan rugi, karena Allah membeli barang dagangan kita yang berupa jiwa dan harta kita ini dengan apa? Dengan apa, Iwan? Allah membeli bukan dengan rupiah, bukan dengan dinar dirham, tetapi dengan bi anna lahumul jannah. Bagi mereka surga, yang surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Itu nominal yang Allah siapkan ketika Allah menjadikan dirinya posisinya seperti pembeli bagi kita hamba Allah, menjadi pedagang. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih itu kalimat yang diajarkan Rasulullah tatkala itu kepada orang Quraisy. Demikian juga itu kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kemudian beliau menyeru kepada yang lainnya, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, sama juga demikian, ya Bani Murrah ibn Ka'ab, ya ma'syara Bani Qusay, ya ma'syara Bani Abdi Manaf. Demikian juga ya Abdus Samas, ya Bani Hashim, ya ma'syara Bani Abdul Muttalib. Kemudian yang terakhir beliau merinci, menghususkan orang-orang tertentu, ya Safiyah binti Abdul Muttalib ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, putrinya Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah. Berarti Rasulullah mengumumkan dirinya, wahai bibinya utusan Allah, la aghna anki minallahi syai'a, aku ini tidak akan bermanfaat untukmu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, Rasulullah utusan Allah, salini ma syi'ti, memintalah engkau kepada bapakmu ini, terserah engkau mau minta apa saja, min mali, dari hartaku, anqidhi nafsaki minan nar, bebaskan dirimu wahai putriku Fatimah dari api neraka, fa innila amliku laki dharra wala naf'a, aku ini tidak memiliki manfaat, tidak bisa mencegah bahaya untukmu sekecil apapun. Wala aghna anki minallahi syai'a, aku tidak berguna di hadapan Allah untukmu, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, selain, kata Rasulullah, kepada karib kerabatnya khusus, kepada ahlul baitnya khusus, kecuali aku adalah punya kekerabatan dengan kalian dengan jalur silaturahim yang akan aku tunaikan sesuai dengan haknya karib kerabat dari diriku. Ini kekhususan dari Rasulullah untuk ahlul baitnya, ya, adanya tali silaturahim, adanya hak kekeluargaan dari Rasulullah kepada mereka. Selain itu mereka tidak bisa ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dibayangkan kota Makkah bergemuruh. Kota Makkah kaget-kaget itu, penduduk Makkah kaget-kaget mendengar ucapan Muhammad yang tatkala itu baru diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah terang-terangan seperti itu. Maka kata Syekh Sofi Rahman,
Orang Arab seluruhnya terdiam, bengong, kaget. Apa yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah tentang meninggalkan sesembahan-sembahan itu dan mengingat untuk menyembah Allah saja, dan mesti meyakini Muhammad yang miskin itu sebagai utusan Allah. Coba bisa dibayangkan, Pak, orang-orang kaya yang berkumpul itu, yang masih menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah itu, kaget-kaget itu. Di antara mereka ada yang terdiam, di antara mereka ada yang bisik-bisik tetangga, tetapi tidak ada yang komentar. Akhirnya mereka bubar satu demi satu, kecuali Abu Lahab. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ingat Rasulullah mendapatkan dakwah di kota Makkah itu apa? Dukungannya dari keluarganya, sebagaimana apa? Tantangannya juga dari keluarganya. Itu seluruh penduduk Makkah bubar kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tatkala itu, nah ini kita dapatkan. Artinya sebagai antum, sebagai dai, mengajak keluarga antum, hati-hati, bisa jadi, boleh jadi ada keluarga antum yang belum mendapatkan hidayah sebagaimana sosoknya ini. Maka kita dapatkan Abu Lahab, setelah itu dia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan Abu Lahab setelah itu? Tabballaka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad sepanjang waktu, sepanjang harimu yang kau lewati, celaka wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Untuk inikah kami dikumpulkan? Kemudian Abu Lahab begitu mencela Rasulullah SAW, Rasulullah hanya diam karena tidak ada perintah dari Allah. Setelah itu baru diturunkan surat Al-Lahab, dilantunkan di hadapan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ikhwan, menyeramkan. Ingat, Al-Quran itu mengalahkan perkataan orang Arab, karena Al-Quran perkataan yang menciptakan orang Arab. Orang Arab itu orang yang paling lihai menyusun kata-kata Arab, indah tutur kata bahasanya. Tetapi tatkala Abu Lahab mengatakan tabballaka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'tana, kemudian Rasulullah tidak mengucapkan dengan ucapan pribadinya, tetapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Dari langit yang tertinggi turun wahyu dari Allah menjawab celaan Abu Lahab kepada Rasulullah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka bukan aku, kata Rasulullah, Allah yang menjawab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dengan kecelakaan yang besar. Dan Abu Lahab waktu itu belum namanya Abu Lahab. Itu Abu Lahab munculnya setelah turun ayat ini. Apa Lahab, ikhwan? Lahab itu adalah api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena kita dapatkan itu setimpal dengan apa yang dikobarkan api peperangannya Abu Lahab kepada Rasulullah. Maka Allah mengumumkan genderang peperangan kepada Abu Lahab dengan ancaman neraka bagi bapaknya api yang menyala-nyala, yaitu Abu Lahab. Jadi kobaran api peperangan Abu Lahab dibalas dengan persiapan api neraka buat Abu Lahab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.